Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini kita di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu seperti biasa tidak ada data penting. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis dan juga ke lebih ke komen ya. Nah, untuk TA-nya kita bisa di sini ETH. Untuk di chart yang di sini ya, yang di Bitstamp dia belum new all time high. Tetapi tadi gua cek, ternyata di indeksnya ETH sudah new all time high. Jadi in some exchangers di all time high, tapi di beberapa lagi enggak ya. Jadi ya in general boleh lah kita kasih selamat dulu untuk Ethereum. Akhirnya new all time high juga setelah berapa lama nih ya, dari 2021 November. Ya. Sudah menuju 4 tahun ya. Ya sudah ya. Congratulations bagi kalian yang bersabar dan akumulasi, terutama yang kemarin nih ya. Buat yang akumulasi di sini pasti senyumnya ekstra lebar karena beli langsung ya naik ke atas, dan kesempatan buat belinya dikasih 2 kali loh ya. Jadi jangan ada alasan, aduh bang nggak sempat, 2 hari loh, masa 2 hari nggak dapat ya. Ya udah, di waktu bersamaan gue ingatkan sekali lagi, ini new all time high. New all time high artinya apa? Ya akan ada resisten gitu ya, otomatis akan ada resisten secara naturalnya, dan yang bahkan ya sekarang kita bisa lihat kan, cuma nge-wake sebentar, sekarang mulai drop gitu, mulai koreksi. Jadi please jangan all in ya, sekali lagi jangan all in. DCA nggak apa-apa nih, DCA di sini 4.752 DCA aja nggak masalah, tidak melanggar SOP ya. Yang tidak boleh adalah memaksakan all in di sini karena takut ketinggalan. Lu lihat statistiknya deh, setelah ngepump gede biasanya ngapain? Ya ada corrective movement dulu gitu, walaupun nggak selalu ya, bisa juga nih ngepump lanjut lagi ya, tapi ya itu kan skenario yang paling enaknya. Nah, siap nggak kalau misalkan kayak begini ya, lo abis ngepump trade. Nah, ini yang sering kali orang tuh kena mental, waduh gua takut ketinggalan, paksain beli, taunya turun. Pas udah sampai sini, aduh bener-bener gua ditipu market, gua cut loss, ya naik lagi ya. Jadi please stick with the plan, DCA saja di support yang sudah kita bahas begitu ya. Jangan SOP lu langgar lagi dan langgar lagi ya. Ini reminder buat semua ya, karena pasti ada lah, apalagi buat lu yang ngeyel ya, kemarin di sini turun nggak beli ya. Buat yang ngeyel ya sekarang mungkin panas gitu ya, jari pengen ngeklik all in. Jangan, please ya. Stick with the plan. Ya, stick with the plan, DCA di support yang sudah ada ya. Oke, langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa juga di sini cukup menarik ya. BTCD sedang retest di MA20 monthly ya. Nah, terakhir kali MA20 monthly jebol, apa yang terjadi? Kapitulasi. Waduh, Bang, gimana nih, Bang? Apakah kita bakal dapat altcoin season? Ya, sebenarnya kalau mau ngomong nih aneh. Ya, ini aneh kenapa? Karena sebelum-sebelumnya balance sheet-nya itu minimal harus netral, baru jebol 20-nya ya. Ya baru kali ini nih. Ya tapi ini baru retest sih ya, belum jebol ya. Ya jadi ya kalau menurut gua pribadi sih ini bagus ya, drop sampai ke MA20 monthly, tetapi hati-hati secara datanya ya, kita bisa lihat balance sheet-nya masih terus turun. Nah, data yang kita punya yang kita bisa tarik terus ke belakang, selama masih QT ya suka tiba-tiba naik lagi BTCD-nya. Begitu. Jadi sekarang masih lampu kuning ya. Dan lampu kuning itu bukan berarti nggak boleh punya alts ya, boleh. 40% loh, gede. Modal 100 juta ya, itu 40 itu, gede ya. Nah cuman kalau masih lampu kuning di rebalance. Jadi misalkan nih 40-nya ngebengkak nih jadi 45. Nah 5%-nya di rebalance masuk lagi ke BTC supaya tetap jadi 60-40. Begitu ya. Nah, lampu hijaunya gimana? Lampu hijaunya nanti kita lihat di bulan September. Bener nggak nih si Bang Jerome? Ya, desas-desusnya kan, ya bukan desas-desus. Dia ngomong, dia sekarang mulai lebih ngelin akan cut di September gitu kan. Nah, bener nggak? Atau cuma omong-omong aja? Begitu. Kalau cuma omong-omong aja nggak kejadian, ya siap-siap. Ada kemungkinan BTCD naik lagi. Begitu. Tapi kalau beneran terjadi cut rates, lalu mungkin yang lebih penting lagi bahkan dibandingkan cut rates adalah balance sheet yang mulai benar-benar netral. Ya, karena kemarin kan netral banci nih. Netral banting. Ya kalau begitu caranya ya masih beresiko secara data begitu. Jadi ya kita lihatlah menuju ke September, bener nggak nih balance sheet mulai netral
ini netral, interest rate turun, ya sudah, itu adalah pivot dan kita geser ke lampu hijau. Begitu. Tapi sekarang masih lampu kuning, so keep it 60-40 ya. Sip, langsung aja kita ke komen. Ini yang pertama dari Semut Merah. Bang, lu harus bahas komenan gua. Waduh, apa nih? Menarik ya. Asli, banyak grup-grup yang pada teriak-teriak pada kegocek short gara-gara ada salah satu influencer yang jualan kelas bilang BTC ke 107.000. Efek satu influencer itu ngomong ke 107.000, influencer-influencer lain ikut-ikutan. Waduh, efek domino ya. Akhirnya member-member mereka yang rungkat. Ya, itu dia ya. Upah dari tebak-tebakan. Event ini akan membuat BTC ke harga tertentu. Ya, harus ke sini, harus ke situ. Mau naik, mau turun, sama aja salah. Ya, kita nggak bisa bilang harus ke titik tertentu gitu. Dan yang paling seremnya apa? Ya, berarti banyak yang rungkat kan? Ya, berarti banyak yang ngebuka posisi futures nih dengan resiko berlebihan, ya kan? Ya, ya gimana ya? Ya kita sih udah sampai doer mengingatkan, jangan, udah DCA aja. Justru malah posisi futures kalau deket-deket jam rawan ditinggalkan, jangan dipaksain buka gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa itu udah kayak apa ya? Udah kayak lalat ke sampah gitu kayaknya. Nggak bisa, dia nggak bisa resist gitu untuk nggak nemplok di sampah gitu ya. Ada jam-jam penting, ada resiko tinggi tuh sukanya ya gitulah ya. Pasti begini, pasti begitu dan ini kejadian berkali-kali. Ini bahkan dalam waktu sebulan ke belakang sudah kejadian berapa kali. Ya, kita lihat ke BTC. Waktu di tanggal 31 Juli sampai tanggal 1 Juli. Sampai tanggal 1 Agustus ya. Di sini kan ada yang bilang ya, kita harus ngelong. BTC akan wajib ke 160.000. Itu gua ngakak ya kata-katanya wajib. Udah kayak kepala sekolah kan. Itu gua nempel terus di otak gua tuh ya. Wajib ke 160.000. Apa yang terjadi? Turun ke bawah ya sampai ke EMA 50 ya. Apa yang terjadi? Nggak tahu, kemungkinan besar rungkat gitu kan. Karena kenapa? Katanya Trump udah bilang, Jerome udah siap turunin interest rate. Kejadian nggak? Kagak kejadian kan? Akhirnya apa? Ya turun. Gitu. Udah gitu tanggal 7, tebak-tebakan lagi. Ini udah pasti, yang ini nggak mungkin salah katanya ya. Tarif tanggal 7, lu lihat aja sebelumnya. Efek tarif tuh membuat Bitcoin terjun payung. Wah, kali ini akan sama. Ya, kali ini akan sama, lihat saja. Ya, kita short tanggal 7, pasti ngedam. Ngapain tanggal 7? Naik. Ya kan? Capek nggak? Capek. Gue ngeliatnya aja capek. Apalagi yang ngerasainnya. Ya, jadi sekali lagi ya. Ya nggak tahu siapa lah. Karena terlalu banyak lah orang tebak-tebakan di Indonesia ini. Ya, di angkanya juga macam-macam. Yang kemarin 110.000. Ini sekarang 107.000. Ya, jadi ya semoga buat lu yang masih tertarik buat tebak-tebakan ya. Dengan ini ya jadi tidak tertarik lagi begitu. Karena ya itu upah tebak-tebakan berantakan ya. Yang DCA gimana? Yang DCA cuan kemarin ya. DCA di sini 111.752. Dapat. Nggak perlu ditebak. Emang gue nebak? Gue kagak nebak apa-apa. DCA aja gue bilang, ini ada support beli. Itu apa yang terjadi? Taunya naik. Puji Tuhan. Gitu ya. Selama kita bukan cucunya Bang Jerome, kita bukan siapa-siapanya si Trump, udahlah. Janganlah kita sok-sokan tahu bakal kayak gimana, itu keluar datanya ya. Sip. Next dari Eko Ari. Terima kasih Bang Toshi. Walau masih baru nyemplung, salah baca gua. Baru nyemplung di kripto, itu pun gara-gara dapat gratisan dari Pi Network. Oh, oke. Dan masih baru mengikuti channelnya. Akhirnya semalam ketika lihat videonya Bang Toshi dan setelah pidatonya Jerome Powell, pagi ini bisa ngegantiin cincin kawin istri yang kejual dulu. Waduh, dulu kejual gara-gara apa nih ya? Moga-moga bukan gara-gara all in ya. Tapi enggak, ini kan katanya dapat gratis ya dari Pi Network. Berarti harusnya enggak. Puji Tuhan. Happy banget gue dengernya. Ya, bisa menggantikan cincin kawin istri yang kejual dulu. Keren ya. Wah, ini apa suami favorit istri kayak gini ya. Ada yang dulu ini ya dibalikin. Keren. Walau sebelumnya harus rela ngejual semua aset Pi yang lama di hold. Tapi turun terus demi ngikutin saran Bang Toshi untuk porto yang sehat. Pak, bagus. Berarti didengarkan dengan baik ya. Gue suruh rebalance kan. Kebanyakan alts, ya jangan. Mendingan di-rebalance ke BTC. Nah, buat lo yang rebalance apalagi di awal-awal, ya mungkin sekarang senang ya. Karena kan ya maksudnya dibandingkan dengan BTC, performa BTC ya dengan Pi, ya belakangan lebih bagus BTC kan. Ya balik lagi gara-gara urusan liquidity lah ya. Ya jadi bagus lah, didengarkan dengan baik ya.
Untuk saya seorang buruh pabrik yang berumur 40-an dengan gaji UMR Kota Pati. Wah, Kota Pati nih ya. Lagi cukup viral ya. Keren sih jujurnya ya warga Pati. Gua acungkan jempol ya. Nggak mau terus dikasih bullshit oleh pemerintah ya. Gimana nih bro? Jangan-jangan ikut juga nih ke jalan kemarin. Wah, keren ya. Banyak potongan dari pemerintah. Channel sampean sungguh bermanfaat untuk belajar. Lebih bermanfaat daripada pemerintah. Kita belajar dua sendiri. Campur tangan mereka nggak ada. Giliran TP mereka nyelonong majekin. Oh iya ya. Kalau profit, profit bersama. Kalau rugi, itu resiko Anda. Terima kasih Bang. Selamat bertuai. Selamat bertuai juga. Ya, ya semoga bukan cuma bisa gantiin cincin kawin, tapi bisa lebih besar lagi lah. Ya, bisa pakai buat segala macam lah ke depannya ya. Ya semoga nanti saatnya waktu TP juga jangan sampai tergoda buat ya inilah ya. Karena gini, di masa-masa nanti high liquidity, di masa-masa dekat ke pucuk, itu bisikannya adalah kita akan naik lagi. Kita tidak akan bear market. Kita akan super cycle. Pasti begini, pasti begitu. Jadi hati-hati bisikannya tuh biasanya kencang juga. Sama kayak 2021 lah. Ya jadi setiap cycle tuh gak tahu kenapa. Di pucuknya selalu akan ada sentimen yang mengatakan bahwa kita tidak akan bear market. Ya makin kenceng ngomong kayak begitu malah makin serem. Sip. Semoga ya nanti waktunya TP nggak hilaf lah ya. Sip. Next. Dari Insan Kamil. Bulan lalu nyangkut karena masuk di resisten. Waduh ya. Hari ini sudah hijau karena pelan-pelan DCA. Mak Toshi Effect. Wah. Mantap ya. Jadi buat yang masih bertanya-tanya. Emang bisa dengan DCA doang bisa membenarkan porto dari minus jadi profit? Bisa. Asalkan dilakuin, nggak cuma dilihat doang. Kalau dilihat doang ya nggak bisa. Ya nyangkut tetap aja gitu kan di atas ya. Ya bagus ya, berarti awalnya salah tidak masalah ya. Awalnya salah tidak masalah ya. Yang penting lu mau belajar ya kan. Jadi ada kesalahan dibenerin, lu lakukan DCA, ujung-ujungnya ya profit lagi kan ya. Sip. Keren. Next, dari I Means Knowledge. Tak henti-hentinya mau bilang thanks ke Mak satu ini yang selalu ngingetin masalah DCA. Minus dari awal tahun, sudah BEP dan plus sekarang. Salut. Dalam satu video, ya dalam satu sesi kedua, ya dapat 2 testimoni. Ya. Dari minus, sekarang plus. Gara-gara apa? Apakah Bang Toshi tahu masa depan? Apakah Bang Toshi ngedukun? Suruh beli di sini, maka akan ngepam pasti? Enggak. Apa kuncinya? DCA. Udah DCA doang, nggak pusing. Ya udah. Ya. Semoga yang lain yang masih bengong, bingung ini gimana market ya dapat jawabannya ya DCA. Ya. Sip, keren. Next dari Ega Wahyu. Kotoshi mau nanya, kan saya udah saya udah DCA BTC di support, udah 2 kali beli semua. Tapi saldo saya masih ada sisa. Dan setiap bulan saya nambah lagi 5 juta per bulan dari uang bisnis saya. Masukkan untuk DCA BTC lagi. Apa boleh DCA di supportnya lebih dari 2 kali kok? Terima kasih kok sebelumnya. Sehat-sehat selalu buat Kotoshi. Kalau lu cuma di BTC doang, boleh dipertimbangkan. Ya, tapi mau sampai berapa kali gitu ya. Kalau 3, oke lah masih borderline oke. Tapi takutnya lu keterusan beli di tempat yang sama. Waktu drop kagak ada peluru lagi. Begitu ya. Jadi ya boleh saja. Apalagi kalau misalkan lu ngerasa udahlah bang, gua hajar lagi aja deh. Ini kan udah mau bulan baru nih. Gua udah ada peluru lagi nih. Ya itu boleh, monggo ya. Tapi jangan sampai terlalu kebanyakan di tempat yang sama. Gitu aja ya. Dan terutama buat lu yang portonya macam-macam ya. Kalau ini kan kayaknya gua baca lebih ke BTC doang ya. Kalau BTC aja ya boleh lah lebih dari 2 ya. Tapi kalau lu portonya banyak jenisnya, ada BTC, ETH, SOL, BNB, wah banyak sekali jenis-jenisnya yang lain, alts-nya, lebih baik jangan. Karena pelurunya akan sangat cepat habis kalau seperti itu ya. Next dari mindset kita. Haha, untung kemarin gua beli pas turun, naik senang, turun senang. Ya udah di DCA aja ya. Benar ya, buat yang kemarin beli di sini kan enak, ya nggak? Ya nggak usah dipikirin. Oh, nembus nggak ya? Nggak usah dipikir, itu bukan urusan kita nembus nggak nembus. Kena support yang kita sudah tentukan, ya beli. Itu. Ya, kalau turun ya beli lagi. Gitu. That's the beauty of DCA. Tidak stres ya. Makanya naik senang, turun senang ya.
Next dari Wayan Mahayana. Mantap John, selalu stay tune di channel lu. Oh ya, apa beda SMA sama moving average eksponensial? Kata dukun di sebelah moving average eksponensial lebih reaktif ke market. Gimana menurut lu Bang? Gini, jadi sebenarnya kalau eksponensial itu dia akan mengambil data yang lebih baru, itu jadi kayak fokus mereka gitu kasarnya ya. Jadi kayak kita bisa di sini. Misalkan EMA 50. Ya, EMA 50 di sini kan SMA, simple moving average. Kalau simple, pokoknya dia ngitung 50 candle ke belakang. Semuanya sama aja. Nah, kalau eksponensial dia mementingkan data yang lebih baru begitu. Sebenarnya boleh nggak pakai EMA? Boleh-boleh aja ya. Tapi kalau gua pribadi ngelihat gue lebih cocok pakai SMA, dan gua rasa ya dengan pengalaman yang gua udah pernah sebelum-sebelumnya di cycle-cycle sebelumnya lebih cocok ke SMA kalau gua ya, tapi baik lagi setiap orang boleh punya caranya masing-masing. Yang penting SOP-nya jelas begitu ya. Jangan hari ini SMA, besok EMA. Udahnya pusing sendiri kalau lu tiap hari gonta-ganti begitu ya. Jadi EMA itu nggak salah ya, nggak salah. Dan sebenarnya dari logika yang sebenarnya masuk akal juga begitu, karena orang-orang tuh kadang-kadang suka bawaannya tuh lupa sama yang dulu-dulu begitu ya. Jadi ya boleh aja dipakai. Ya, tapi kalau gua pribadi lebih prefer pakai SMA gitu ya. Next. Nah, dari waduh, apa nih bacanya? Patok Always. Gua baru terjun ke dunia kripto akhir Juni. Wah, baru ya. Kadang masih bingung juga buat cara momen buy-nya. Setiap 2 minggu sekali gua buy BTC. Kalau buat ke alt paling kayak nunggu momen low gua buy, pas high gua sell. Mohon arahnya Mak, salam terbertuai. Gini, lu harus punya patokan. Soalnya gini, low, how low? Gitu. Karena kalau lu cuma ngomong rendah, ya rendah tuh relatif gitu. Kayak misalkan kita ngomong ini deh, di kolam renang. Ini daat kok ya. Ini nggak terlalu dalam. Ya nggak terlalu dalam buat lu misalkan. Taunya ada umur 5 tahun, wah ini dalam banget buat dia kan. Nah, jadi baik lagi, lu harus ada SOP-nya. Lu mau di mana? Itu lu mau beli saat kena apa? Kayak gitu. Saat kena support apa? Misalkan, gua mau beli saat kena MA 20 dan 50. Ya, boleh ya. Oh, gua mau ngikutin lu Bang sama struktur juga. Boleh. Yang penting punya SOP-nya jelas. Begitu. Ya. Wah, apa ini? Oke. Wah, ini ternyata banyak ya. Ada yang 107.000, ada yang 104.000. Wah, ini sampai di like 8. Ya nggak ngerti lah ya. Ya intinya satu, tebak-tebakan tidak menghasilkan ujung-ujungnya. Tebak-tebakan sekalinya lu bener pun lu hoki gitu loh. Ya harus sadar itu satu hal. Saat lu tebak-tebakan, itu jatuhnya cuma hoki kalau sampai bener juga. Ya. Nah, hoki itu seringkali membuat orang overconfident. Begitu, ngomongnya sesumbar. Wah, market saya yang kontrol. Ya makanya dulu ada yang gila kan ngomong, saya Tuhannya market. Saya suruh gini, market ikutin. Saya sekarang suruh market drop. Taunya dia naik. Ya muntah darah kan. Ya jadi udahlah ya. Jangan kita tebak-tebak. Nggak ada yang harus BTC kemana. Akan ke sini, akan ke situ. Wajib ke sini, wajib ke situ. Kagak ada yang wajib ya. Ini bukan sekolah ya. Dan nggak ada kepala sekolahnya dalam market itu ya. Market akan ngelakuin apapun yang dia mau, seenak jidat dia sendiri begitu ya. Ya yang ujung-ujungnya masih percaya dengan narasi-narasi ada orang-orang tertentu yang bisa mengontrol market dan dia mau bagi-bagi infonya ke lo, wake the fuck up. Nggak ada yang seperti itu ya. Sip. Wah, ada super thanks dari Bro Wahyu Sukarna. Ya, seperti kita sudah sering ingetin, di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan dari TCI. Sekali lagi thank you untuk Bro Wahyu. Ya, ini pertanyaan di atas nih kayaknya ya. Soalnya sama-sama Bro Wahyu. Kemarin gua nunggu BTC 111.000, langsung DCA. Untungnya lumayan banget. Dari awal tahun wajib nonton DCWT dulu sebelum ambil keputusan. Makasih banget Mak Toshi. You're welcome ya. Ya semoga terus dilakukan dan terus konsisten begitu. Ya karena udah kerasa kan ya, kita nggak pernah bisa tahu berhentinya di mana. Ada yang nebak 104, ada yang nebak 107. Waktu nggak dapat gimana? Gigit jari kan. Nah dengan kita DCA ya udah kita nggak ditebak. EMA 20 beli, 50 beli, 111.700 beli ya. 100 berapa lagi nih? 119.000 beli. Ya udah DCA aja. Begitu, ngikutin aja market mau kemana gitu ya.
Beres, itu kurang lebih untuk pembahasan atau komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT, ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin, ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya, ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan, ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi price pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin price pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit bound dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita yang pertama masuk dulu ke SUI. Untuk SUI, retest 1, retest 2 sudah terjadi di tanggal 21 Agustus kebuka posisi shortnya. Dan kemarin kena target TP ya. Nah, buat lo yang berarti agresif ya, konservatif soalnya udah duluan profit di sini. Buat yang konservatif tuh profitnya sebesar 4,41. Yang agresif di lower band, congratulations, profitnya 6,42 ya. Nah, tapi kalau nggak dipasang target TP-nya, cut loss. Ya, jadi ya please lah ya pasang TP. Ya. Jangan nentar aja deh bang, siapa tahu. Nggak, jangan pakai siapa tahu ya. SOP itu harus rigid, ya nggak bisa dinego-nego ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat besok deh. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari MA20, ada kemungkinan bisa buka long ya. Untuk posisi spotnya MA20 dan 50 kita satu jadi satu aja. Lalu di 3,56 dan di 3,18. Next, Solana. Untuk Solana ada yang request ya, Bang, bahas Solana Bang, udah lama. Oke ya. Nah, baru aja ngepam 11,28%. Pantesan minta di request ya, karena ternyata ya baru ini. Baru ini ngeritest ini ya, ngeritest struktur penting nih di Juli kemarin ya. Dan ini ya masih jauh sih dari all time high ya, cuman ya oke lah, not bad. Nah, untuk sekarang posisi selanjutnya ya berarti langsung di ya, futuresnya ya kita lihat besok ya. Kalau besok daily close dari Solana itu masih di bawah dari 205,8, nah kita bisa buka posisi short ya. Tapi kalau sampai ternyata tidak, ya sudah jangan dibuka begitu ya. Jangan ngarang begitu. Untuk posisi spotnya ada di angka 193,8 yang converge dengan EMA20, lalu di 173,87 yang converge dengan EMA50 ya. Sip, masuk ke BNB. BNB juga ngepam ya. Dia ngepam 7,29% dan membuat new all time high lagi ya. Belum ada SETA futures, jadi langsung aja ke spotnya. Dan buat yang beli kemarin yang DCA di sini udah senyum ya, karena buat lo yang DCA di 845,41 itu lo profit sebesar wow. Kalau harga running ke 5%-an, kalau agresif kalau sampai ke candle close-nya 6,61 ya. Jadi ya udah setia aja dengan DCA gitu ya. Nah, DCA-nya di mana? 845,41, MA20 dan 797,6 ya.
Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.